Permisi, Bu. Selamat siang Novena. Mari silakan masuk. Selamat siang, Bu. Silakan duduk ya. Terima kasih ya, Bu. Novena baru selesai kelas ya? Tadi mata pelajaran apa? Tadi saya mata pelajaran matematika, Bu. Setelah ini nggak ada kelas. Tadi gurunya cuma nitipin tugas. Jadi saya kesini, Bu. Oh, jadi kamu datang ke sini dengan inisiatif sendiri ya? Iya, Bu. Ibu senang kalau kamu datang ke sini dengan inisiatif kamu sendiri. Jika ada hal yang mengganggu pikiran kamu boleh kok menceritakannya di sini dengan tenang. Tapi saya malu, Bu, mau ceritain soal ini. Kamu tenang saja. Dalam sesi konseling ini, semua informasi yang kamu bagikan sangat terjamin keamanannya. Karena dalam proses konseling ini, asas kerahasiaan sangat dijunjung tinggi. Seperti itu. Begini, Bu. Saya tuh sebenarnya takut banget sama kuda. Padahal saya kan berasal dari daerah yang terkenal sama kudanya, Bu. Oh, jadi kamu itu takut dengan kuda, padahal kamu berasal dari daerah yang justru banyak dengan kuda. Tunggu. Jadi kamu merantau ya di sini? Iya, Bu. Teman-teman saya tuh nggak tahu soal ini. Saya tuh takut mereka tuh bakal ngetawain saya, Bu. Kamu coba deh menceritakan pengalaman apa yang membuat kamu berpikiran sampai seperti ini. Jadi 2 hari yang lalu saya kan pergi ke Malioboro, Bu, sama teman-teman saya. Terus di situ tuh banyak kuda, Bu, dan tiba-tiba aja ada seekor kuda tuh yang lumayan liar kan, Bu, yang menghampiri saya. Terus saya tuh langsung spontan berlari, terus napas saya tuh sesek banget, Bu, karena sangat panik. Terus saya tuh nggak mau kalau misalkan teman-teman saya tuh tahu kalau misalkan saya panik gara-gara kuda itu, Bu. Saya tuh takut diketawain. Jadi kamu sangat takut ya dengan kuda, tetapi kamu tidak mau untuk membicarakan atau memberitahu kepada teman kamu karena kamu takut temanmu bakalan merespon kamu dan menganggap kamu berlebihan ya, seperti itu. Iya, Bu. Sebenarnya saya tuh pernah mengalami kejadian yang buat saya tuh benar-benar takut banget sama kuda. Boleh kan Novena untuk menceritakan pengalaman itu kepada ibu? Di sini ibu siap mendengarkan. Boleh, Bu. Jadi waktu saya masih SD, ayah saya kan beli kuda baru, Bu. Saya tuh suka banget sama kudanya. Terus saya tuh sering menungganginya gitu, Bu. Waktu saya mencoba menunggangi kuda yang baru dibeli ayah saya, hmm, Kamu sangat suka ya menunggang kuda. Lantas, apa yang menyebab kamu jadi takut sama kuda? iya, Bu. Saya sangat suka, sangat-sangat suka. Tapi tiba-tiba ada hal yang saya sukai menjadi trauma saya, Bu. Jadi waktu itu pas saya menunggangi kuda yang baru dibeli oleh ayah saya, tiba-tiba kudanya tuh jadi liar gitu, Bu. Pas lihat kuda lain, jadi pas saya nggak siap, terus akhirnya jatuh dari kuda, Bu. Oh, separah itu ya. Ya, Iya, ibu mengerti kejadian itu pasti sangat membuat kamu trauma dan membuat kamu trauma ya sampai saat ini. iya, Bu. Yang lebih parah lagi ya, Bu. Kuda itu tuh masih berlari kan, menginjak. Jadi dia menginjak punggung saya, Bu. Saya langsung kesakitan, Bu. Terus harus dibawa ke rumah sakit juga. Oh, separah itu ya. Pasti kejadian itu sangat membuat kamu terluka baik secara fisik dan perasaannya. Iya, Bu. Sejak saat itu tuh saya sudah mulai takut, Bu, sama kuda. Oh, jadi karena kejadian itu kamu menganggap bahwa kuda itu merupakan hewan yang berbahaya. Benar begitu? Iya, Bu. Bener banget kayak gitu. Terus eh, waktu saya di tour beberapa tahun yang lalu juga saya tuh pernah jatuh dari andong juga, Bu, karena kudanya tuh tiba-tiba menjadi liar gitu kan, Bu. Saya tuh terjatuh, terus kaki saya, tangan saya tuh pada lecet semua, Bu. Oh, jadi kamu juga mempunyai pengalaman kedua. Dari pengalaman kedua itu yang membuat kamu semakin takut gitu ya sama kuda. Iya, Bu. Sekarang kalau lihat kuda tuh saya langsung panik, langsung berlari, langsung deg-degan gitu, Bu. Rasanya nggak tenang banget, Bu.
Mmm, oke Novena. Jadi sebelum kita menggali lebih dalam masalah kamu, di sini Ibu mau merangkum dulu bahwa ketakutan kamu terhadap kuda disebabkan oleh beberapa pengalaman, kamu di masa lalu yang kurang menyenangkan. Karena itu kamu menjadi takut, dan akan panik jika melihat kuda. Kamu juga tidak mau terbuka dengan teman-teman kamu terkait dengan ketakutan kamu, karena kamu takut mereka akan menertawakan kamu karena kamu berasal dari daerah yang memiliki banyak kuda, tetapi kamu malah takut dengan kuda. Iya Bu, benar banget, benar begitu yang udah Ibu rangkum. Oke, oke, oke. Sekarang Ibu mau bertanya dulu sama Nak Novena. Ketika Nak Novena melihat kuda, apa sih yang langsung muncul di pikiran Nak Novena saat itu juga? Saya tuh langsung mikir kalau kuda itu bisa melukai saya Bu, karena kan dari pengalaman ke pengalaman saya sebelumnya kan kuda tuh benar-benar melukai saya gitu loh Bu. Jadi pikiran yang muncul itu adalah bahwa kuda itu sangat berbahaya dan bisa mencelakai kamu ya? Iya Bu, makanya saya tuh kalau misalkan lihat kuda tuh rasanya pengen lari menjauh aja Bu, nggak mau deket-deket gitu. Terus ketika Novena sudah menjauh gitu ya dari kuda, perasaan apa yang Novena rasakan setelah itu? Saya merasa lega sih Bu, karena kan udah tidak berada di dekat kuda lagi. Nah, justru dari rasa lega itu yang membuat Novena itu semakin memilih untuk menghindari kuda. Iya Bu, bener banget. Nah, sekarang Ibu mau menggali pengalaman-pengalaman positif dari Novena untuk menemukan jalan keluar dari masalah yang Novena sedang hadapi. Nah, di sini Ibu ingin bertanya, apakah Novena pernah ada pengalaman yang menyenangkan atau yang tidak menakutkan terkait dengan kuda? Sebenarnya pernah sih Bu, jadi waktu kelas 12 saya tuh ngebantu tetangga saya yang kudanya tuh lepas dari kandang Bu. Wah, kamu menolong tetangga kamu ya? Iya Bu, awalnya tuh saya takut banget kan Bu, tapi saya refleks megang tali kuda biar dia tuh nggak lari-lari, ternyata kudanya tuh bisa dikendalikan Bu. Wow, keren. Kamu bisa menolong tetangga kamu ya saat itu. Iya Bu, orang-orang tuh bahkan muji saya karena saya udah mulai berani kan sama kuda. Nah, itu menunjukkan bahwa tidak semua kuda itu berbahaya dan buktinya kamu mampu menghadapi situasi tersebut. Mungkin saja kejadian trauma di masa lalu itu disebabkan kuda itu belum terbiasa dengan orang baru dan menjadi liar ketika bertemu dengan orang baru ataupun dengan kuda-kuda yang lain yang ada di lingkungan itu. Iya Bu, saya baru menyadari sekarang setelah bercerita sama Ibu. Oke. Bagaimana jika kita mengurangi rasa takut kamu terhadap kuda itu secara perlahan? Maksudnya gimana Bu? Jadi maksudnya itu kamu tidak langsung mendekati kuda itu, tetapi kamu mulai mencoba untuk melakukan langkah-langkah yang sederhana. Maksudnya seperti apa itu Bu? Nah, jadi untuk tahap yang pertama itu kamu mulai bisa untuk melihat foto atau video kuda-kuda sambil melakukan teknik pernafasan agar tubuh kamu lebih rileks dan lebih tenang. Saya kayaknya kalau lakukan itu masih bisa sih Bu. Nah, kalau misalnya kamu bisa melakukan hal itu, kamu mulai melakukan langkah yang kedua. Jadi, langkah yang kedua itu setelah kamu merasa cukup nyaman melihat foto dan video kuda, kamu bisa melihat atau mengamati kuda itu dari jarak yang cukup jauh. Baik Bu, saya akan mencobanya. Kalau sudah melakukan langkah pertama, saya sudah mulai berani, saya akan coba Bu. Oke, dan kemudian yang langkah berikutnya itu kamu bisa berada di area yang sama dengan kuda tetapi tetap menjaga jarak. Dan juga jika kamu takut untuk melihat kuda atau berada di ruangan yang sama dengan kuda itu sendiri, kamu bisa mengajak orang-orang terdekat kamu atau orang yang sudah kamu percayai seperti itu. Iya Bu, saya akan mencoba. Semoga aja berhasil dan membantu saya mengurangi ketakutan saya terhadap kuda Bu. Oh iya ya, tadi Novena juga menceritakan bahwa Novena takut ditertawain teman-teman kamu, benar begitu? Iya Bu, mungkin kalau saya menjelaskan, ya mereka bisa mengerti Bu. Iya, jika teman-teman kamu misalnya sewaktu-waktu mereka
bertanya tentang ketakutanmu. Kamu bisa kok menjelaskan dengan jujur bahwa kamu pernah mengalami pengalaman buruk dengan kuda. Kamu itu berhak menyampaikan perasaan kamu tanpa harus merasa malu, Nak. Iya Bu, baik. Nanti saya akan coba bercerita atau lebih terbuka sama teman-teman tentang ketakutan saya. Oke, tidak terasa ya waktu sesi konseling kita mau berakhir dan kamu juga telah bercerita dan menunjukkan respon-respon yang positif. Nah, di sini mau bertanya dulu dari pembicaraan kita hari ini, apa yang kamu paling sadari tentang dirimu? Mungkin saya menyadari bahwa tidak semua kuda itu berbahaya Bu, dan rasa takut saya itu berasal dari pengalaman-pengalaman masa lalu saja. Nah, itu pemahaman yang sangat baik. Kamu harus bisa dan terus melatih-latih langkah-langkah kecil yang telah kita sepakati sebelumnya agar rasa takutmu itu semakin berkurang. Iya Bu, terima kasih ya Bu. Saya sekarang udah merasa lebih lega setelah menceritakan semuanya. Ibu juga senang kamu datang ke ruang BK ini dengan inisiatif sendiri dan mau terbuka. Nah, misalnya dalam 2 atau 3 minggu lagi, jika kamu membutuhkan bantuan lagi, kamu boleh kok datang ke ruangan ini. Pintu ruangan ini selalu terbuka untuk siapapun, termasuk kamu. Oke, baik Bu. Saya izin pulang Bu, soalnya udah dijemput sama Ibu di depan, udah ditungguin. Oh, mau pulang ya? Iya Oke, Bu. Ibu antar ya. Iya Bu. Oke, hati-hati ya. Iya Dadah. Bu. Dadah Bu. Alhamdulillah. Ini gimana? Bentar. Aku takut nih, gimana nih, deg-degan evalnya. Aku juga. Ininya taruh mana? Kasih ke ini. Atau di meja. Bu, sudah Bu. Iya. Terima kasih ya Bu. Ini tinggal nggak apa-apa Bu?